banyak diteliti kan dari proses utamanya dari apoptosis. Nah, kalau dari segi peningkatan MDA yang saya lihat akan menuju ke proses nekrose gitu. Tapi yang itu tidak tampak. Apakah ada penelitian-penelitian selanjutnya yang bisa disarankan untuk dari Dokter Luki untuk bisa kita meneliti untuk proses peningkatan MDA tersebut untuk menuju ke proses kematian sel yang lain. Terima kasih Dr. Titi atas kejelasannya. Jadi MDA ini memang menandai adanya suatu kerusakan sel, tetapi untuk menyatakan ini akan terjadi suatu proses nekrosis tentunya melalui beberapa tahapan pemeriksaan, sehingga untuk menuju kepada suatu kesimpulan untuk terjadinya nekrosis atau tidak. Jadi ada marker-marker untuk terjadinya nekrosis ini cukup banyak, dan itu bisa kita sarankan untuk meneliti atau untuk membuktikan ada dan tidaknya nekrosis itu tentunya melalui marker-marker bahwa apabila terbentuk MDA berarti ada kerusakan sel, dan kerusakan sel ini apabila pada tahap yang sudah lanjut akan menyebabkan keluarnya isi sel. Isi sel ini yang memicu terjadinya suatu proses inflamasi. Jadi bila ada proses inflamasi maka akan terjadi keadaan nekrosis pada akhirnya. Jadi beberapa parameter inflamasi ataupun yang menuju ke arah inflamasi itu bisa kita sarankan untuk barangkali bisa untuk penelitian lebih lanjut kami, bahwa perlu dilakukan pemeriksaan marker-marker seperti adanya reseptor-reseptor DAM, misalkan toll-like reseptor atau reseptor TREM ataupun TLR yang memicu MYD88 yang akan pada kelanjutannya akan menginduksi nuklear faktor kappa B sebagai transcription factor pada inti sel untuk membentuk protein-protein proinflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, 8, bahkan tumor necrotic factor alpha. Seperti itu Dr. Titi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Luki Syari. Mungkin ini akan membuka tambahan penelitian selanjutnya buat kita semua. Terima kasih Prof. Sutoyo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih Dr. Titi. Kita teruskan dengan undangan akademik yang lain, yaitu Dr. Ismi Suhria, spesialis mata konsultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sutoyo atas kesempatan diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Dr. Luki Syari yang sudah mencapai pada tahap akhir ini, dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ya Dr. Luki Syari. Terima kasih. Baiklah, saya hanya selamatan. Pertanyaan saya ini yang terakhir ya Dr. ya. Tadi sudah ditanyakan ya oleh Prof. Datuk ya. Dan ada beberapa yang lain, jadi ada batas untuk toksisitas ya etambutol ini pada saraf mata ya. Kemudian sekarang kapan kira-kira batas irreversibilitas efek etambutol ini pada sel ganglion retina? Dan seperti tadi dinyatakan bahwa jalur apoptosis ya yang lebih dominan ya. Ini apakah ada jalan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada neuropati optik toksik ini? Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Ismi atas pertanyaannya, bahwa untuk batasan toksisitas etambutol ini sangatlah sulit
karena banyak faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya suatu toksisitas dan memang tidak semua orang terkena toksisitas itu. Kemudian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa memakai parameter visus pada bila visusnya lebih dari 1/60 itu biasanya akan berlanjut kepada proses atrofi. Di bawah itu mungkin masih bisa kita perbaiki dengan cara pertama adalah stop pemakaian obat, kemudian diberikan antioksidan seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa sedikit menolong pada penderita pemakai atau yang terpapar dengan etambutol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Ismi. Ya, terima kasih Dr. Kasih. Maaf, apakah ada antioksidan yang sudah dipakai atau ada yang mungkin baru gitu? Kalau setahu Dr. Kisiari aja. Oke. Baik, terima kasih Dr. Ismi. Memang sebaiknya antioksidan ini adalah yang sesuai dengan mekanisme yang menyebabkan timbulnya kerusakan atau apoptosis yang terjadi. Dari beberapa variabel yang saya teliti di sini memang mengatakan bahwa SOD2 ini merupakan molekul kunci, artinya bila SOD ini mampu melawan atau meredam dari reaktif oksigen spesies, maka akan proses-proses tersebut tidak akan berlanjut. Beberapa preparat antioksidan eksogen yang memicu aktivitas atau memicu kinerja dari SOD2 ini adalah kok saya lupa ya, glikogen apa? Ada preparatnya. Jadi preparat tersebut memang ya preparat isinya glutathione ada, yang SOD juga ada. Tapi saya mereknya ini lupa saya. Ini mohon maaf. Tadi ingat, sekarang lupa. Ini sudah siang mungkin. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih atas jawabannya Dr. Kisiari. Terima kasih Prof. Toyo. Ya, terima kasih. Sidang ujian terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian terbuka yang saya hormati, saya akan mengumumkan hasil yudisium. Di situ bisa, di situ. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Prompendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Prompendus dalam melakukan penelitian dan ketekunan dalam mempelajari perpustakaan, kemampuan Prompendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Prompendus mempertahankan prestasi yang menggambarkan kemampuan Prompendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Prompendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, aktivitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari prestasi Prompendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan satu, penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Doktor tertutup tanggal 22 Juli 2020 yang diketahui oleh Dr. Bambang Purwanto, Dr. MKes. Dua, segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi ilmu kedokteran jenjang doktor, Fakultas Kedokteran Selangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Prompendus diterima. Dan dengan demikian, saudara Dr. Lukisiari Agustini, spesialis mata konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 6 tahun 11 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat Dr. Lukisiari Agustini. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Lukisiari Agustini, dokter, spesialis mata konsultan, adalah doktor ke-898 dari program studi kedokteran jenjang doktor Fakultas Kedokteran Selangga. Dengan demikian, rapat sidang ujian terbuka selesai dan kami persilakan kepada
Dr. Lukisyari Agustini, Dr. Sales Mata untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan, Dr. Lukisyari. Wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini, terima kasih tak terhingga kami sampaikan pada Ketua Sidang yang telah memimpin sidang terbuka saya pada pagi hari ini, dan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat belajar lebih jauh sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan jenjang doktor ini dengan baik hingga sekarang. Kemudian saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada promotor saya, Profesor Dr. Aryati, dokter spesialis patologi klinik konsultan yang telah dengan sabar membimbing, memberikan saran, menyemangati dan mensupport semua untuk penyelesaian disertasi saya hingga pada siang hari ini. Kemudian juga tak lupa saya sampaikan terima kasih tak terhingga kepada co-promotor saya, guru saya dan bapak saya, bahwa selama ini telah memberikan bimbingan yang luar biasa dan menyemangati saya dalam menyelesaikan pendidikan di jenjang doktor hingga terselesaikan pada pagi hari ini. Juga kepada Dr. Bambang Purwanto yang telah banyak memberikan bimbingan sejak kualifikasi hingga saat ini yang dengan telah telaten. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Direktur RSUD Dr. Sutomo yang telah memberikan kesempatan kepada saya hingga bisa belajar sambil bekerja untuk menyelesaikan tugas disertasi saya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada suami dan keluarga saya yang telah memberikan waktunya, telah merelakan waktunya untuk memberikan saya kesempatan untuk belajar di jenjang doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi tiada kata yang tak bisa saya ucapkan di sini. Saya sangat bersyukur bahwa saya bisa menyelesaikan sekolah saya ini dengan walaupun membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi akhirnya terselesaikan juga, dan itu semua berkat dorongan dari para guru-guru saya semua. Itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan sambutan dari promotor untuk menyampaikan pesan dan kesannya kepada kita semuanya. Silakan. Terima kasih Prof. Sutoyo. Saya mengucapkan selamat ya Dr. Luki. Alhamdulillah ya, saya ikut sangat lega sekali. Dr. Lukisyari Agustini sudah berhak ya, Dr. Lukisyari Agustini, dokter SPM konsultan ya. Jadi saya mengenal Dr. Luki sejak 2 tahun yang lalu. Jadi saya mengucapkan selamatnya tidak hanya ke Dr. Luki, tetapi juga ke suaminya yang juga teman saya sekelas ya, Dr. Ahmad Baihaqi SPPD. Selamat ya, tapi maaf kok hari ini kok enggak kelihatan ya. Dan anak-anak yang tercinta ini, Nadia dan Naura, pasti kalian akan bangga sekali dengan ibu kalian ya. Jadi mohon dimaafkan mungkin kalau selama ini tugas-tugas ke ibu rumah tanggaannya terserap untuk sekolah gitu ya. Jadi alhamdulillah anak-anak paham, suami paham. Sekali lagi selamat ya. Saya tahu Dr. Luki ini sangat sungguh-sungguh dan saya mengenal sejak ujian ke kualifikasi 2 tahun yang lalu, kemudian mencari tikusnya juga sampai ke Jakarta segala macam. Jadi sebetulnya sangat rinci, sangat sungguh-sungguh ya saya melihatnya. Dan sampai proposal, kelayakan, tertutup bahkan yang hari ini ya. Banyak perubahan, banyak perbaikan, banyak manfaat yang telah kita lihat bersama bahwa hasil penelitian ini mudah-mudahan memang dapat diaplikasikan. Sekali lagi selamat ya Dr. Luki, semoga ini adalah awal dari
karir ke depannya yang tentu akan lebih baik lagi dan anak-anak akan sudah lega, ibunya sudah nggak sibuk lagi untuk ngurusin sekolah dokternya. Ya, mungkin itu aja, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh penguji ujian tertutup, kepada Prof. Gatot sebagai promotor dan Dr. Bambang Purwanto selaku ketua sidang yang berkenan untuk menjadi ketua pada hari ini, Prof. Sutoyo, Dr. Prof. Sutoyo ya yang sudah sebagai pimpinan pada pagi ini, sedangkan juga pada para penguji, terima kasih semuanya, Prof. Diani, Prof. siapa tadi? Prof. Jarwo, Prof. Win, ya, Dr. Susi, Dr. Wawan, dan siapa ya? Dr. Wawan sudah, ya, saya kira mungkin Dr. Sudarsono ya, saya kira banyak sekali masukan yang tadi juga diberikan, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki sehingga disertasi yang nanti akan terkenang seumur hidup adalah yang sudah banyak sudah yang paling final ya. Mungkin itu aja. Selanjutnya mungkin saya minta Prof. Gatot berkenan untuk memberikan juga tambahan ya, kata apa ya, untuk memberikan lebih semangat ke Dr. Luki karena Prof. Gatotlah sesungguhnya yang promotor yang sebenarnya. Silakan Prof. Gatot. Iya, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekali lagi selamat untuk Dr. Luki dan keluarga bahwa hari ini telah menyelesaikan sekolahnya untuk mendapat gelar doktor. Dan sebelum saya memberi komentar pada perjalanannya, mumpung saya berkesempatan bertemu dengan Pak Dekan dan staf-staf yang sangat berpengaruh di fakultas, saya merasakan bahwa regenerasi itu sangat kurang. Jadi mohon dicatat untuk kita semua bahwa regenerasi itu penting. Sampai sekarang saya belum mendapatkan asisten yang baru. Ini mungkin sudah pernah saya kemukakan kepada Bapak Dekan bahwa bagian mata ini kalau nanti terus begini semua pensiun kita akan didegradasi seperti Universitas Samratulangi, Fakultas Kedokteran. Karena kekurangan regenerasi. Mohon ini sebagai satu imbauan, permintaan, permohonan, moga-moga kita diberikan staf yang baru. Staf yang baru sangat banyak dan sangat potensial, tapi kenapa tidak mau mencelok di Universitas Erlangga? Kita harus mawas diri, kita harus melihat situasi ini dengan jernih, harus kita bisa selesaikan. Terima kasih ya. Terus ya ada satu pesan kepada Dr. Luki Syari. Ini adalah satu titik awal, bukan titik akhir dari perjuangan Anda dan daripada pekerjaan Anda. Di sini Anda akan memulai satu perjuangan yang baru yang betul-betul berdasarkan dasar-dasar ilmiah untuk mengobati terutama komplikasi etabutol pada mata yang dimana tadi saya dengar dari dokter Sudarsono, dokter spesialis paru merasakan tidak pernah atau jarang menemui kasus komplikasi mata. Pengalaman saya menjadi staf mulai tahun 75 itu bukan jarang, tetapi yang menderita komplikasi ini datangnya tidak ke dokter spesialis paru. Jadi dokter spesialis parunya tidak tahu. Tahunya kalau kita konsulkan, biasanya kita kembalikan. Jadi itu pengalaman saya. Pertama kali saya ingat disuruh membuat satu makalah mengenai etabutol ini oleh almarhum Profesor Datna Kencana, Tamin Rajamin, yaitu Profesor Nana, bahwa akibat dari kebutaan etabutol ini betul-betul fatal, irreversible, bisnisnya tinggal 1/60, pasti kualitas hidupnya hilang, sudah tinggal sedikit. Lah, dengan penemuan daripada mekanismenya ini, memang ini bukan penelitian time series ya, tetapi ini bisa dilanjutkan atau bisa diambil paling sedikit kita mengambil menemukan cara bagaimana terjadinya sel ganglion ini
sudah rusak. Harap diketahui bahwa yang tadi sering kita pakai adalah kelainan mata, yaitu physis, buta warna, dan lapang pandang. Kelainan di mata yang manifest di klinik itu sudah sangat terlambat. Kita baru menemukan kualitas kelainan mata di klinik, yaitu physis, buta warna, dan visual field, itu jika ganglion selnya sudah rusak 40%. Ini apa yang saya amati. Kita bersyukur sebetulnya, memang belum dikenal banyak oleh kolega yang lain. Kita bisa sekarang mengukur satu alat OCT, Optical Coherent Tomography, yang domainnya yang terakhir, yaitu ada spectral domain atau Schweitzer domain, itu dengan tepat kita bisa menghitung jumlah ganglion sel kompleks yang di retina. Dan itu belum sangat diketahui atau belum sangat populer, sehingga sering tunggu kalau pasiennya sudah ada kelainan di mata. Itu sangat merugikan untuk pasiennya. Dan itu kerjaan itu sangat tidak invasif. OCT ini bukan pekerjaan yang tidak sangat invasif, tetapi bisa menemukan sel-sel ganglion yang sudah mati. Atau kalau bisa, begitu ada mati sedikit, misalnya hanya 5%, jangan dijadikan 40%. Jadi jangan ditunggu sampai kelainan ada buta warna, visual field, dan seterusnya. Ini pesan saya sebagai seorang dokter mata yang lama mengabdi di Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Dr. Sutomo. Umumnya kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu menerima pasien yang sudah irreversible. Padahal kalau masih ditemukan hanya 10%, sangat-sangat potensial untuk menjaga kualitas hidup pasien ini masih bisa bekerja normal. Ya, itu saja saya kira yang pesan. Dan untuk Dokter Luki, sekali lagi adalah bersemangat, mengabdi, dan berbaiklah dengan teman-teman, bekerja sama dengan segala susah dan sedihnya di bagian mata. Saya tahu karena sekarang banyak yang tidak senang jadi staf, jadi asisten, lebih senang jadi dokter mata di rumah sakit swasta. Nah ini jangan sampai Anda patah hati atau kurang semangat. Teruskan perjuangan Anda sampai kalau bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menolong orang-orang yang mestinya akan buta tidak jadi buta. Itu saja, Prof. Terima kasih, Prof. Sutoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih atas saran-sarannya tentang rekrutmen pegawai itu. Dosen itu memang ada waktunya secara periodik, misalnya setahun sekali yang dilakukan PNS pendaftaran. Kemudian ada lagi sekarang ada namanya dosen tetap non PNS. UNER juga biasanya juga membuka pendaftaran baru untuk dosen yang dosen UNER non PNS. Kemudian Pemprov juga ada juga, Pemprov juga ada juga yang masuk PLUD, ada juga yang masuk staf Pemprov. Tapi memang ya periodiknya setahun sekali, Prof. Nanti kalau ada misalnya ada staf baru mungkin didaftarkan masuk PLUD apa masuk Pemprov apa masuk di UNER ya, tetap non PNS. Saya kira memang perlu ada penggantian para dosen yang sudah senior perlu ada regenerasi. Terima kasih, Prof. Masukannya. Yang kedua, terima kasih juga tentang pencerahannya tentang penggunaan hitam botol pada pasien-pasien TBC yang di mana punya efek samping pada mata, terutama pada rusak ganglion, ya, itu sampai menjadi lebih parah lagi. Oke, itu kira-kira perlu juga kita ketahui bahwa efek sampingnya adalah jadi kebutaan kalau sampai terlambat. Terima kasih, Prof. Saran-sarannya, dan saya senang dengan sarannya tadi itu. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
night. Yeah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,